Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang sukses, agar kalian termasuk orang-orang yang bahagia, agar kalian termasuk orang-orang yang selamat. Jadi jikalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan maupun keberuntungan, maka kuncinya adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu 100 kali, mi'ata marrah. Dalam hadis lain 70 marrah, 70 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, semuanya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapatkan jaminan ampun seperti Rasulullah masih memperbanyak istighfar. Masa kita yang belum mendapatkan jaminan apa-apa dari Allah, belum mendapatkan jaminan ampun, belum mendapatkan jaminan masuk surga, lalu malas beristighfar? Perbanyaklah beristighfar. Kita semua punya dosa, kita semua punya salah. Sebaik apapun manusia, pasti ada salahnya. Kita keluar dari rumah bujang deras, pakai payung yang paling besar. Kira-kira biar bagaimana lebarnya, besarnya payung yang kita pakai, basa tonjek kibar sedikit. Sama juga halnya kita ini manusia, sebaik apapun kita punya dosa, punya salah. Dan Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu punya dosa, punya salah. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bersalah adalah orang yang beristighfar, orang yang memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jikalau kita bertaubat itu taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena ada juga orang bertaubat, besok-besok dia ulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Ini sama halnya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan orang beruntung, orang bahagia, orang sukses adalah ketika dia bertaubat lalu dia tidak pernah mengulangi lagi perbuatan salah atau perbuatan dosa yang dilakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan dosa atau perbuatan salah yang pernah dilakukannya. Ingatlah, sehebat apapun perbuatan dosa, jangan putus asa. Sebesar apapun perbuatan salah yang pernah kita lakukan, jangan putus asa. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh kembali ke jalannya Allah, bertaubat kepadanya, maka Allah akan bukakan pintu taubat kepada kita. 24 jam sehari semalam Allah bukakan pintu taubat. Bahkan di zaman Nabi Isa ada seorang yang membunuh 100 manusia. Dia ingin bertaubat, dia kembali kepada Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin aw 'abidun min ubadi bani Israil fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu faqammala bihi mi'ata thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alim faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati intaliki ila ardika sawakasa fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu. Fantalaka hatta idza nasawat tariqa atahul maut faqtasamatihi malaikatur rahmati aw malaikatul adabi faqalas malaikatur rahmati jaa ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah wa qalas malaikatul adab innahu man ya'mal khairan qattu fa atahum malakun fi surati adami faja'aluhu baina ayhatama faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayatihi ma kana adana fa huwa lahu faqasuhu wajaduhu adana ilal ardi allati arada faqabadas malaikatur rahmah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa di zaman orang-orang sebelum kalian, yaitu di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada seorang laki-laki yang membunuh 99 manusia. Lalu laki-laki ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari rahib, dia mencari orang alim, dia mencari abid,
Akhirnya ditunjukkan rumah orang alim. Dia datangi kemudian bertanya, "Wahai Tuhan, sungguh saya ini membunuh 99 manusia. Lalu saya ingin bertaubat kepada Allah. Apakah kalau saya taubat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosaku?" Orang alim ini menjawab, "La, tidak. Allah tidak akan ampuni dosa-dosamu. Kenapa? Banyak sekali orang yang kau bunuh, ke-99. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang membunuh 99 manusia tadi? Dia bunuh orang alim itu, maka genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Setelah itu dia mencari lagi orang alim. Ditunjukkan rumah orang alim, dia datangi kemudian bertanya, "Wahai Tuhan, sungguh saya ini membunuh 100 manusia dan saya ingin taubat kepada Allah. Apakah kalau saya taubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosaku?" Orang alim yang kedua ini menjawab, "Naam, ya, Allah akan ampuni dosa-dosamu selama kau sungguh-sungguh kembali kepadanya. Selama kau sungguh-sungguh taubat kepadanya, berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan salah yang kau lakukan. Pergilah engkau ke kampung ini dan itu. Di sana itu banyak ahli ibadah. Beribadahlah di sana bersama mereka. Dan jangan kembali ke tempat tinggalmu." Kenapa? Itu tempat tinggalmu tidak bagus lingkungannya. Banyak orang nakal di situ, banyak begal di situ, banyak preman-preman di situ. Maka berangkatlah laki-laki yang membunuh 100 manusia tadi. Berangkat, belum sampai ke tempat tujuan, datang ajal. Diperebutkan rohnya oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, "Rohnya orang ini untukku." Kenapa? Sudah ada niat dalam hatinya bertaubat kepada Allah. Kata malaikat azab, betul, dalam hatinya ada niat bertaubat kepada Allah, ada niat melakukan kebaikan. Yang jadi masalah, dia belum melakukan kebaikan meskipun hanya sedikit. Maka Allah utus malaikat. Untuk apa? Menjadi hakim, penengah. Malaikat ini berkata, "Kalau begitu ukur perjalanan yang dilakukan oleh lelaki yang membunuh 100 manusia ini. Ukur, kalau seumpama perjalanan yang dilakukannya lebih jauh daripada kampung yang akan dituju, maka rohnya bagiannya malaikat rahmat. Tapi kalau seumpama itu kampung yang akan dipergi, yang mau dituju itu masih lebih jauh daripada perjalanannya tadi, maka rohnya bagiannya malaikat azab." Maka diukurlah perjalanannya. Setelah diukur, subhanallah, ternyata perjalanan yang dilakukan oleh lelaki yang membunuh 100 manusia tadi sangat lebih jauh daripada kampung yang akan dituju. Maka rohnya diambil oleh malaikat rahmat. Itu artinya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang paling banyak dosanya, paling banyak maksiatnya, jangan kau putus asa atas rahmatku. Kembali kau bertaubat kepada Allah. Niscaya Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosamu." Kenapa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.